mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang hukum perlindungan konsumen dengan tema pilar keadilan bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Melifat dengan NIM 13 12 300171 dan ini teman saya. Dengan saya perkenalkan, nama saya Cambali Sabuludin dengan NIM 13 12 300 130. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pramudita, NIM 1312300125. Perkenalkan, nama saya Rainer Safiar Alexander Tunggal, biasa dipanggil Rainer, NIM-nya 1312300194. Di sini kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perlindungan konsumen sebagai pilar keadilan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu berulang mengapa perlindungan konsumen itu penting. Dalam setiap transaksi konsumen seringkali berada di posisi yang rendah. Perlindungan konsumen hadir sebagai penyeimbang, memastikan hak mereka terpenuhi dan mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan terhadap masyarakat maupun ke pelaku usaha. Nah, faktor-faktor dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah yang pertama, melindungi hak dasar, memastikan konsumen itu mendapatkan hak atas informasi keamanan dan pilihan produk atau jasa. Kemudian mendorong bisnis beretika, mewujudkan pelaku usaha bertanggung jawab dan transparansi dalam beroperasi pelaku usahanya itu. Terus yang ketiga adalah menciptakan pasar adil. Menciptakan pasar adil itu mencegah dominasi dan praktik curang yang merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Di sini saya akan menyebutkan dasar hukum untuk perlindungan konsumen yang ditelaah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 tentang tahun 99 tentang perlindungan konsumen (UPK) atau yang biasa disebut UPK adalah payung hukum utama di Indonesia. UPK ini dirancang untuk memperkuat posisi konsumen dan memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang UPK. UPK itu lahir dari perubahan mendesak untuk melindungi masyarakat dan praktik perdagangan yang tidak adil. Sebelumnya, UPK itu regulasi terkait perlindungan konsumen masih bersebar dan kurang komprehensif. Jadi, tujuan untuk perlindungan konsumen itu yang pertama sejarah singkatnya itu untuk memastikan bahwasanya perlindungan konsumen itu memang benar-benar dapat transparansi oleh anggota yang membeli atau konsumen yang mendapatkan hak untuk mendapatkan barang atau informasi yang mereka berikan, yang diberikan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya diundang pada tanggal 20 April tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan hak konsumen. Seperti itu. Bisa di next. Hak konsumen menurut undang-undang.
Di sini UUPK secara jelas menguraikan hak fundamental yang dimiliki setiap konsumen. Memahami hak ini adalah langkah pertama menuju konsumen yang berdaya. Yang pertama adalah hak atas informasi. Jadi siapapun mereka yang ingin memberikan informasi lebih jelas terhadap konsumen itu biar memberikan agar transparansi terhadap sumber-sumber yang mereka dapatkan ketika membeli suatu barang. Tidak adil rasanya ketika kita membeli sesuatu, tapi yang didapat informasi atau sponsor yang diberikan oleh pelaku usaha itu tidak valid apa yang disponsorkan sebelumnya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah hak atas keamanan, mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, hak untuk didengar, mengumumkakan pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Habis itu hak atas kompensasi, mendapatkan ganti rugi jika ada kerugian akibat penggunaan produk atau jasa. Biasanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, konsumen mendapatkan kompensasi itu setelah 7 hari mereka melakukan registrasi atau pembayaran. Baru paling lambat mendapatkan kompensasi dari para pelaku usaha. Bisa di next. Sekarang kita masuki kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan undang-undang
keempat. Yang pertama, beretikat baik. Beretikat baik ini maksudnya kita melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, menjamin mutu. Menjamin mutu berarti menjamin kualitas barang atau jasa sesuai standar yang dipromosikan. Yang ketiga, memberi kompensasi. Memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen. Yang keempat, patuh terhadap ketentuan hukum. Jadi setiap pelaku usaha dan juga konsumen tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah diatur dalam UPK. Next. Jenis-jenis pelanggaran perlindungan konsumen dan sanksinya. Pelanggaran terhadap UPK dapat beragam, mulai dari penipuan hingga produk cacat. UPK juga mengatur sanksi tegas untuk memberikan efek jerah. Beberapa pelanggaran umum yang sudah kami rangkum diantaranya produk tidak sesuai standar atau cacat, iklan yang menyesatkan atau informasi palsu, penipuan dalam transaksi jual beli, tidak memberikan ganti rugi yang layak, dan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan UPK yang pertama, ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa. Yang kedua, denda administratif hingga pencabutan izin usaha. Yang ketiga, tindak pidana bagi pelanggaran serius termasuk pidana kurungan. Yang terakhir, sanksi tambahan seperti pengumuman putusan hakim. Selanjutnya yaitu lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk mendukung implementasi UPK, berbagai lembaga telah dibentuk untuk membantu konsumen dalam menegakkan hak-hak mereka. Yang pertama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK, lembaga non-tunggal yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Yang kedua yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu disingkat YLKI, merupakan organisasi masyarakat yang aktif dalam advokasi dan penanganan pengaduan konsumen.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga sudah berperan aktif. Yaitu cara melakukan pelanggaran hak konsumen. Jika hak konsumen dilanggar, penting untuk memberikan jujur pelaporan yang benar agar masalah dapat ditangani secara efektif. Untuk yang kedua, kumpulan bukti, simpan semua dokumen berperan seperti struktur pembelian, kontrak atau foto dan produk atau bukti komunikasinya. Yang ketiga, hubungi pelaku usaha, yaitu coba menyelesaikan secara langsung dengan pelaku usaha terlebih dahulu banyak masalah dapat diselesaikan pada tahap ini. Dan yang keempat, laporan ke lembaga terkait. Jika tidak ada penyelesaian sengketa, laporkan ke KPK, YLKI atau Kementerian Perdagangan dengan menyelesaikan bukti-bukti tersebut. Dan yang terakhir, ikuti proses mediasi atau konsultasi. Setelah laporan diterima, lembaga terkait akan memprosesnya bisa melalui mediasi atau konsultasi. Yang terakhir, yaitu kesimpulan, membangun konsumen yang berdaya, perlindungan konsumen adalah tanggung jawab kerjasama dengan memahami hak dan kewajiban serta mengetahui cara bertindak. Kita dapat menciptakan ekosistem pasar yang lebih adil dan transparan untuk semuanya. Untuk edukasi konsumen, pentingnya terus meningkatkan pengetahuan konsumen, yaitu selanjutnya peran aktif pelaku usaha, kepatuhan dan etika bisnis yang tinggi, dan terakhir
dan para pelaku usaha juga. Yang pertama adalah melindungi hak dasar, memastikan konsumen mendapatkan hak atas